Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Vindiani SPD, guru BK di MTS Al Mujahidi Tembok Rejo, Gumuk Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Windy bilang selamat pagi, silakan dijawab dengan kompak ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Nah, sebelum pelayanan bimbingan klasikal hari ini kita lanjutkan, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada hari ini lancar. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Ibu Guru absen ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Vino. Vino kenapa? Sakit. Ada yang lain? Siapa lagi? Tidak. Ada yang izin? Ada yang alfa? Baik, hanya Vino saja ya. Ya, berarti yang lainnya masuk. Nah, baiklah, sekarang kita doakan yang sakit segera sembuh ya. Baik, sudah sarapan semuanya hari ini? Sudah. Masih semangat? Nah, sebelumnya mari kita menyanyi lagu bullying dengan nada di sini senang, di sana senang ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, pada hari ini sesuai dengan lagu ini ya, bahwasanya bimbingan klasikal pada hari ini kita mengambil topik stop bullying ya, sesuai dengan lagu yang sudah kalian nyanyikan tadi ya. Kemudian bahwa pembelajaran kita memiliki tujuan. Di sini kalian atau peserta didik dapat memahami tentang bullying. Nah, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami jenis-jenis, sebab-sebab dan dampak bullying. Yang nomor 3, peserta didik dapat mematuhi cara mencegah dan melawan bullying. Yang nomor 4, peserta didik dapat mengatasi dan menghindari terjadinya bullying. Sudah paham ya? Nah, sebelumnya kita buat kesepakatan bahwa layanan kita pada hari ini selama 1 jam pelajaran ya, selama 40 menit ke depan. Siap ya? Siap. Oke, nanti langkah-langkahnya setelah kalian menerima materi dari saya, nah nanti menonton video, kemudian membentuk kelompok untuk mendiskusikan ya, kemudian dipresentasikan ke depan. Jadi hanya satu nanti yang maju ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham nggih? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, ini stop bullying. Nah, ada yang tahu apa itu bullying? Saya Bu. Ya, silahkan. Kekerasan. Baik. Ada lagi? Baik.
Itu sudah betul ya, bahwa bullying itu adalah kekerasan dan penghinaan. Nah, ini pengertian daripada bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang atau disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban. Jadi bullying itu dilakukan berulang-ulang ya, untuk melukai korbannya ya. Yang selanjutnya, nah ini ada jenis-jenis bullying, ada 4. Fisikal yaitu fisik, sosial, verbal, dan cyberbullying. Nah, kemudian ini penjelasannya jenis-jenis bullying. Yang nomor 1, fisikal atau fisik, penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik, seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka panjang dan jangka pendek. Nah, biasanya pokoknya yang berkaitan dengan fisik ya. Kemudian yang kedua, sosial. Nah, ini penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang ya. Contohnya berbohong, kemudian menyebarkan rumor negatif atau isu, kemudian mempermalukan seseorang, nah kemudian mengucilkan seseorang ya. Biasanya kalau dalam satu circle, kalau tidak suka dengan temannya biasa dikucilkan ya, merasa bukan kelompoknya ya. Seperti itu. Yang nomor 3, jenis-jenis dari bullying adalah verbal. Nah, ini intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Contohnya menggoda. Nah, ya. Ya, gitu ya, digoda-godain gitu. Kemudian memanggil nama yang tidak pantas. Nah, biasanya di sini mungkin sering terjadi juga ya, memanggil nama temannya yang tidak pantas. Biasanya sering kali apa? Memanggil nama orang tua. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk bullying juga ya. Kemudian mengejek, menghina, dan mengancam ya. Kemudian yang nomor 4, jenis-jenis bullying adalah cyberbullying atau dunia maya. Ini yang lebih berbahaya lagi karena kita sudah menggunakan teknologi. Ini contohnya mengunggah gambar atau video yang tidak pantas ya. Biasanya kan dibuat status-status itu ya. Nah, kemudian menyebar gosip secara online, menggunakan informasi orang lain di media sosial ya. Nah, itu makanya penggunaan HP harus yang bijaksana kalian ya. Kalau ada isu atau apa, jangan langsung ditelan mentah-mentah, disaring dulu ya. Karena sekarang banyak berita hoax ya. Kalian harus bisa mencikapinya. Nah, itu tadi jenis-jenis daripada bullying. Kemudian ini penyebab bullying. Nah, tadi jenisnya, sekarang penyebabnya. Penyebab bullying dari sisi pelaku. Nah, memiliki masalah pribadi, pernah menjadi korban bullying. Nah, dia pernah melakukan bullying karena pernah jadi korban bullying juga, balas dendam. Nah, kemudian kurangnya pemahaman tentang lingkungan juga. Nah, ini mencari perhatian, biar keren, biasanya gitu ya, sok kuat. Kemudian kesulitan mengendalikan emosi. Nah, biasa orang-orang yang mudah tersinggung dan marah. Kemudian kurangnya empati dengan orang lain ya. Ini dari sisi pelaku. Kemudian penyebab bullying dari sisi korban. Nah, ini dilihat dari penampilan fisik. Nah, biasanya fisiknya agak pendek, juga dibully. Tinggi, terlalu tinggi dibully ya. Gendut dibully juga ya. Kemudian ras yang berbeda. Nah, ini biasanya juga karena warna kulit. Nah, biasanya rambutnya seperti apa gitu sudah dibully. Kemudian anaknya terlihat lemah dan terlihat tidak mudah bergaul ya. Selalu menyendiri, pendiam. Nah, itu selalu dikucilkan biasanya. Itu dari penyebab dari sisi korban. Kemudian ada penyebab, pasti ada dampaknya juga. Nah, ini dampak bullying bagi pelaku. Nah, biasanya cenderung terlibat dalam kegiatan kriminal. Dia menjadi jahat ya. Bisa-bisa bisa jadi pembunuh juga akhirnya ya. Kan banyak sekarang berita-berita seperti itu ya. Kalian dengarkan sudah ya. Nah, penyalahgunaan nafsa ya.
dan kemudian menjadi sosok yang sangat kasar atau abusif. Ini itu nanti dampak daripada pelakunya. Kemudian dampak bullying bagi korban. Nah, ini dampak jangka pendeknya adalah bisa mengakibatkan trauma, psikosomatis, rasa marah, depresi, cemas, dan penurunan prestasi. Nah, jika teman kalian kena bully, dia trauma, memiliki rasa minder, akhirnya kan nggak mau sekolah. Nah, akhirnya terjadi penurunan prestasi. Itu adalah jangka pendeknya. Dalam jangka panjangnya adalah sulit beradaptasi saat bekerja, kesulitan mempertahankan hubungan romantis dalam jangka panjang. Jadi tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain ya. Kemudian, nah ini kalian harus bisa mengatasi bullying. Berarti ini adalah cara mengatasi bullying. Nah, kalau ada terjadi bullying, nah ini komunikasikan dengan orang yang terpercaya mengenai perundungan yang dialami. Jika di lingkungan sekolah, segera laporkan pada guru, BK atau wali kelas ya. Kemudian menunjukkan bahwa Anda itu kuat tanpa harus membalas dengan kekerasan. Jadi jangan terlihat lemah kalau mau melawan bullying ya. Saat berdialog dengan pelaku, jawab secara asertif, yaitu tegas, tapi tidak emosi, harus tenang ya, jangan takut. Nah, apabila kondisi tidak kondusif dan ancaman semakin meningkat, jangan ragu untuk mencari bantuan kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian ya. Sudah paham dari sini? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, nah sekarang materi sudah saya sampaikan, berarti kita langkah selanjutnya adalah nanti menonton video ya. Nanti diperhatikan videonya, terus nanti membentuk kelompok untuk berdiskusi ya. Sudah siap menonton videonya? Sudah. Oke, begini. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sih nih? Apa yang menjadi uang? Salah. Sepertinya mereka mengancam kamu, Bun. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku pilih sekolah saja. Atau lari ke hutan dan bersembunyi di sana. Itu kalau aku saja, mereka tetap membuat aku. Kira-kira kamu bisa bantuin aku gak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Pak? Iya, Bu. Ini Bapak mau tidur. Baru kali ini aku lihat ada paus di sana. Hei Jedengo, stop membuka bobot. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan seperti monster. Dia sini.
Kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang. Hai Put, bagaimana kabarmu? Saudaraku, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Put. Kalau selama ini saling mengganggumu. Tidak apa-apa kak. Bubun mau belajar berani. Oh ya, kalau ada yang berani mengganggumu, jangan bilang maaf ya. Sepertinya saudaraku sudah kapok. Tadi diingatkan guru BP. Kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Saya saja sih bisa dikemesin. Pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku sudah lapar. Sama. Baik, sudah paham dengan videonya? Sudah. Perlu diputar lagi? Ya, sudah jelas ya. Nah, berarti sekarang silakan membentuk kelompok. Silakan. Nah, nanti Ibu bagi LKPD-nya, silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Mana kelompok 1? Kelompok 1 ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Ini nanti saya bagikan LKPD-nya. Ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Ibu beri waktu. Baik, sudah. Sekarang kita presentasikan ya. Kalau sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, sekarang kembali ke depan semuanya, kursinya dibalik semua, ditata lagi. Nanti saya panggil satu orang untuk mewakili setiap kelompoknya. Nah, sekarang dipresentasikan untuk kelompok 1. Saya panggil Alvira, silakan maju. Didengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video tersebut. Nomor 1, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying dalam video tersebut? Korban adalah siswa yang didorong dan diejek. Lalu pelakunya adalah siswa yang mendorong, mengolok-olok, dan mempermalukan korban. Pengamatnya adalah teman-teman lain yang hanya melihat dan tertawa. Nomor 2, apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada korban akibat tindakan yang dilakukan pelaku bullying tersebut? Korban mungkin merasa takut, malu, minder, serta kehilangan rasa percaya diri untuk bergaul dengan teman-teman. Nomor 3, apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Jika saya melihat peristiwa itu, saya akan langsung menghentikan tindakan pelaku dan membawa korban menjauh agar lebih aman. Nomor 4,
Jenis perundungan apa yang dialami oleh korban pada video tersebut? Jenis perundungannya adalah fisik dan verbal, yaitu didorong dan diejek di depan orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan ya. Dari kelompok 1 sudah tampil ya. Sekarang Ibu panggil untuk kelompok 2 yaitu Mirja. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil haji. Nomor 1, siapa korban, pelaku, dan pengawal bullying dalam video tersebut? Korban, siswa yang lemah dan tidak melawan, yaitu Gorgon. Pelaku, teman yang bertindak kasar, yaitu Darko. Pengamat, ada yang ikut mentertawakan dan ada yang diam saja, yaitu dua sisi. 2. Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada korban akibat tindakan yang dilakukan pelaku bullying tersebut? Merasa dikucilkan, minder, marah, dalam hati, dan juga stres. Apa reaksi jika melihat peristiwa tersebut? Menolong korban, melaporkan kejadian tersebut ke BK jika di area sekolah jika menenangkan korban. 4. Jenis perundungan apa yang dialami oleh korban di video tersebut? Sosial dan seksual, dihina, dipermalukan, dan diperlukan. Sekian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, kemudian sekarang kelompok 3 maju, yaitu Andro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Siapa korban melakukan pengamat bullying dalam video tersebut? 1. Korban anak yang disebutkan tampak tidak berdaya. Pelaku temannya melakukan ejekan dan intimidasi. Pengamat teman sebaya yang hanya menonton tanpa membantu. 2. Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada korban akibat tindakan yang dilakukan pelaku bullying tersebut? 2. Korban mungkin merasa sedih, malu, takut datang ke sekolah dan ingin berinteraksi dengan teman. 3. Apa yang jika melihat peristiwa tersebut? Saya akan menegur pelaku dan mengajak pengamat lain untuk tidak diam saja melainkan mendukung korban. 4. Jenis perundungan apa yang dialami oleh korban pada video tersebut? Jenis perundungan psikologis, emosional, intimidasi, tekanan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang giliran terakhir kelompok 4. Silakan Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang video tadi. 1. Siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying dalam video tersebut? Korban, siswa yang ditindas secara langsung di depan umum. Pelaku, siswa yang sengaja mencari perhatian dan merendahkan korban. Pengamat, teman yang ikut menyoraki atau hanya melihat tanpa menolong. 2. Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada korban akibat tindakan yang dilakukan pelaku bullying tersebut? Korban mungkin merasa takut, terpojok, kehilangan harga diri, dan bisa trauma jika tidak segera ditolong. 3. Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Reaksi saya adalah melaporkan pada guru, memberikan dukungan moral pada korban, serta mengajak teman-teman lain untuk melindunginya. 4. Jenis perundungan apa yang dialami oleh korban pada video tersebut? Jenis perundungan gabungan seperti fisik, verbal, dan emosional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kelompok 4. Nah, kalian sudah berdiskusi dengan baik. Nah, sekarang
dari kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya sudah paham tentang bullying ya. Sudah bisa menganalisa video. Di situ pelakunya ada 3 peran penting dalam bullying, ada 3, yaitu apa? Pelaku, terus korban sama pengamat ya. Kemudian bisa menyebutkan jenis-jenis bullyingnya ya, ada fisik, terus apa tadi? Verbal ya, kemudian sosial dan cyberbully ya. Kemudian bisa menyebutkan dampaknya ya, kemudian cara mengatasinya. Baik, kalian sudah luar biasa, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja atau berulang-ulang ya, baik secara perorangan maupun kelompok yang akan mengakibatkan penderitaan orang lain ya. Karena faktor dari pelaku dan korbannya itu ya. Kemudian bullying itu berdampak negatif bagi pelaku, yaitu akan bisa bertindak kasar ya. Terlibat dalam kriminal. Kemudian bagi korban bisa menimbulkan trauma dalam jangka panjang dan jangka pendek ya. Nah, untuk mencegah dan mengatasi bullying, setiap individu harus perlu berani bersikap tegas ya. Kemudian bisa melaporkan kejadian kepada pihak-pihak yang dipercaya ya. Kalau di pihak sekolah, di lingkungan sekolah, bisa lapor kepada siapa? Guru BK atau wali kelas atau dewan guru yang lainnya ya, begitu ya. Nah, setelah melakukan bimbingan klasikal ini, Ibu harapkan kalian bisa mengatasi jika menemui tindakan bullying ya. Bisa menghindarinya setelah mengikuti bimbingan ini, terutama pada kelas 9B ini ya, karena sudah mengikuti bimbingan klasikal tentang bullying. Diharapkan kalian bisa mengatasi kalau menemukan tindakan bullying ya. Jangan sampai kalian terlibat dalam kegiatan bullying, baik sebagai pelaku atau korban ya. Semoga selalu menjadi anak-anak yang baik ya. Nah, makanya diciptakan pertemanan yang baik dan harmonis, serta menciptakan kelas yang damai ya, aman dan kondusif. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya. Ya. Kemudian sebelum bimbingan kita tutup, ini ada lembar refleksi yang harus kalian isi. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Berarti sebelum menerima materi bullying dan setelah menerima materi bullying, kalian refleksikan ya, minta pendapatnya. Ini nanti dikerjakan secara individu ya. Nih, sekarang dibagikan. Nah, ke belakang. Sudah? Silakan yang sudah dapat, silakan dikerjakan. Mas, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Bisa, ada kesulitan? Kalau sudah dikumpulkan jadi satu, ditaruh di kursi depan. Sama LKPD-nya tadi dikumpulkan sekalian. Sudah semua? Baik, terima kasih. Nah, kalian sudah mengikuti materi dari awal hingga akhir, sudah berdiskusi, sudah menulis lembar refleksi. Berarti
bimbingan klasikal kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.